Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kembali kita bertemu dalam Renungan 79 pada saat ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini dengan tema yang akan saya bawakan, dosa sebagai penghalang. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-59. Saya akan membacakan di ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya ulangi, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dikatakan bahwa menjadi pemisah antara manusia dan Allah adalah perbuatan yang jahat. Yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan adalah perbuatan-perbuatan kita yang jahat, yang membuat Tuhan jauh daripada kita, yang membuat Tuhan tidak mendengarkan setiap seruan, tidak mendengarkan setiap doa kita. Karena apa? Karena perbuatan jahat kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu membuat Tuhan jauh daripada kita, membuat Tuhan lari daripada kita, sehingga membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Ada pemisah antara kita dengan Tuhan karena dosa. Kalau kita mengingat kisah tentang Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal yang ketiga, yang membuat Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dan mulai saat itu Adam dan Hawa tidak lagi bisa untuk bertatapan langsung dengan Allah. Oleh karena dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, mereka melanggar perintah Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melarang untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan benar. Dan pada akhirnya kita melihat Adam dan Hawa memakan buah tersebut, dan mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan, dan pada akhirnya seperti apa yang Tuhan katakan, mereka mati. Bukan berarti mereka mati dalam kehidupan mereka, tetapi rohaninya menjadi mati karena mereka berbuat dosa yang membuat hubungan antara manusia dan Allah menjadi jauh. Kita melihat bahwa Adam dan Hawa pada saat sebelum mereka melakukan dosa, melanggar perintah Tuhan, mereka dapat langsung bertatapan muka dengan Tuhan, bisa langsung berbicara dengan Tuhan. Tetapi karena mereka melanggar perintah Tuhan, kenapa seperti mungkin itu hanya sekedar buah, tetapi karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-16, Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, di sana dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini jelas perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, supaya itu tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tapi pada akhirnya mereka memakannya, sehingga membuat hubungan antara Allah dan manusia menjadi jauh. Seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kalau kita melanggar hukum Tuhan, kita melanggar perintah Tuhan, berarti kita telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan manusia. Bahkan mungkin kita pernah melakukannya. Mungkin kita merasa kalau kita dalam pekerjaan, lalu ada sesuatu yang dipercayakan kepada kita, apalagi masalah keuangan, lalu kita berkata, mungkin kita berpikir hanya sekedar 100.000, bolehlah aku ambil 100.000 untuk jalan, untuk uang jalan, untuk uang jajan mungkin, karena disuruh oleh bos tetapi tidak diberikan uang jajan, lalu mengambil
uang dari yang diberikan yang sebenarnya untuk dibelikan sesuatu, tapi kita mengambil 100.000 untuk uang jajan kita, uang jalan mungkin. Nah, itu merupakan satu hal yang kelihatannya kecil, tapi itu adalah dosa, itu adalah pelanggaran yang termasuk dalam mencuri. Karena apa? Karena kita tidak meminta dan kita tidak diberikan, lalu kita mengambil dengan pikiran kita saja. Artinya kita telah mencuri hak orang lain, kita telah mengambil hak orang lain. Itu adalah suatu dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Atau satu contoh lagi mungkin lain, kita di dalam rumah, dalam satu lingkup tetangga, mungkin kita merasa ingin sesuatu, mungkin ada buah tetangga di samping, lalu kita ingin, tapi kita tidak mempunyai, dan kita melihat buah tetangga itu dan kita mengingininya, lalu kita berkata dalam hati, cuma satu buah saja, tidak apalah. Tapi kembali, kita tidak meminta kepada orang tersebut, kita langsung mengambil. Artinya itu adalah pelanggaran tentang firman Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita tidak mencuri dan kita mengambil tanpa pengetahuan pemiliknya. Artinya kita telah mengambil, kita telah mencuri, dan itu adalah satu dosa yang kita lakukan yang kelihatannya kecil, tapi itu adalah dosa. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar bahwa untuk kehidupan kita harus menjaga diri kita yang baik-baik, kita menjaga diri kita benar-benar, supaya kita menjalani kehidupan kita tetap baik. Mungkin ada satu hal yang dapat membuat kita, yang menggoda kita untuk kita berbuat dosa. Kita ingat kepada Tuhan, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya kita tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, supaya kita tidak melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita terus belajar untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, menjauhkan diri kita dari dosa, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, supaya kehidupan kita, hubungan kita antara Tuhan dapat berjalan dengan baik, kita tetap terus dekat dengan Tuhan, supaya tidak seperti di ayat yang kedua, Yesaya 59, yang mengatakan, ya segala kejahatan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Supaya kita tidak mengalami hal yang demikian, kita terpisah dari Allah karena kejahatan yang kita lakukan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, yang membuat Allah lari daripada kita, menyembunyikan diri daripada kita, tidak mendengar doa kita, tidak mendengar seruan kita. Itu karena segala dosa kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar, kita merenungkan kehidupan kita. Mungkin kita pernah melakukan hal yang demikian. Marilah kita datang untuk berdoa, bertobat kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mengampuni setiap anak-anaknya yang meminta ampun kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Yakobus pasal yang 1, Yakobus pasal 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Di sana dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya ulang kembali, baca ayat yang ke-14, 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Seperti contoh tadi, kita mengingini sesuatu tetapi kita tidak memiliki, lalu kita melihat punya orang lain, lalu kita mengambilnya tanpa sepengetahuan orang lain. Itu membuat kita terpikat, membuahkan dosa. Ayat yang ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ialah melahirkan dosa. Melahirkan dosa karena kita telah mengambil barang orang lain. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sebab itu sangat mengerikan apabila dosa itu sudah matang.
kita melahirkan maut. Artinya maut, kita mengalami yang namanya kematian kekal. Kita akan mengalami kematian kekal nanti ketika Tuhan datang kembali. Kita tidak masuk dalam kerajaan surga, tapi kita masuk dalam api yang kekal, yang menyiksa diri kita. Karena apa? Karena perbuatan kita yang jahat, karena perbuatan dosa kita yang kalau ada pepatah mengatakan kecil dari sedikit menjadi besar. Itu kalau kita ambil di hal yang baik, kalau kita bekerja mulai dari kecil lebih dulu, nanti mulai jadi banyak. Itu adalah satu hal yang positif. Tetapi bisa juga ini dipakai satu hal yang negatif. Mulai dari sedikit-sedikit kita mencobai hal-hal yang tidak baik, berbuat jahat. Mulai dari sedikit-sedikit kita berbuat jahat, dan ujung-ujungnya nanti akan berbuah dosa yang sangat besar. Karena dari sedikit demi sedikit kita akan membuat yang lebih besar lagi. Mungkin dari satu kita mengambil menjadi dua, kita mengambil menjadi tiga, sampai seterusnya, yang membuat dosa itu menjadi besar. Oleh sebab itu mari kita renungkan dalam diri kita supaya kita tidak melakukan hal yang demikian. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara Jemaat GPD El Shaddai sekalian tetap ada dalam perintah Tuhan, tetap melakukan perintah Tuhan, supaya kehidupan kita terus diberkati oleh Tuhan, supaya kita dapat menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk mengerti bahwa betapa berpengaruhnya dosa terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur karena mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Jemaat GPD El Shaddai yang mengalami pertolongan yang daripada Tuhan atas masalah finansial, dalam pekerjaan. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Sebab itu kita bersyukur, dan kita bersyukur karena mengalami kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan bersyukur juga atas mulainya sekolah Pantekosta Pantekosta di tahun ajaran baru ini. Kita bersyukur dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena ada pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08 13 27 42 00 88. Kita akan berdoa untuk renungan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Kami telah kembali mendengarkan firman-Mu, biarlah menjadi pelajaran bagi kami Tuhan, bahwa setiap segala sesuatu hal meskipun kecil, tapi karena kalau itu adalah dosa yang kami tahu Tuhan, dan itu dapat melahirkan suatu dosa dalam kehidupan kami Bapa, yang dapat membuat Engkau jauh daripada kami Tuhan. Biarlah Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami menjalani kehidupan kami sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, supaya kami dapat menerima berkat yang besar daripada Tuhan, dan kami dapat menerima sesuatu yang baik, dan kami dapat menerima kehidupan yang kekal yang Allah sediakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami Jemaat GPD El Shaddai Magelang hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kami cintai itu. Kami menaikkan tangan kepada perintah-perintah-Mu yang kami cintai, dan kami hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kembali kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.